Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, berjumpa kembali di dalam seri Mari Membaca Alkitab. Dan saat ini adalah pasal yang terakhir yang akan kita baca bersama-sama dari Injil Yohanes, yaitu pasal yang ke-21. Haleluya. Kiranya kita semakin menikmati berkat Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita memulai membaca pasal yang ke-21 ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau yang telah menuntun kami sampai kepada pasal yang terakhir dari Injil Yohanes ini ya Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang menjadi terang, wahyu, dan hikmat kami. Sehingga Tuhan, kami dapat menikmati Dikau lebih lagi. Oh Tuhan Yesus, kami terus menengadah kepadamu. Mari Tuhan, Kau terus menyingkapkan selubung kami. Dan kami terus mau mengikatkan diri menjadi satu roh dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, rahmati pembacaan kami saat ini. Engkau sendiri yang akan mengajar kami. Oh Tuhan, menerangi kami dan akan terus menuntun kami ke dalam seluruh perkataanmu. Di dalam namamu yang kudus dan mulia, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita akan langsung membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21. Dalam pasal penutup dari Injil Yohanes ini, satu poin kebenarannya adalah bergerak dan hidup bersama kaum beriman. Puji Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan mendapatnya." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti.
Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menarik jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. 5. Bekerja dan berjalan bersama kaum beriman. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah anak-anak dombaku." Kata Yesus lagi kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus pun merasa sedih karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Peliharalah domba-dombaku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi kalau engkau sudah tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, bagaimana dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Lalu tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Dialah murid yang bersaksi tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya
dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak lagi hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, kupikir dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Sepanjang 21 pasal ini, Tuhan sudah merahmati kita untuk kita dapat bersama-sama membacanya. Menjadi doa saya, kiranya kita semakin mengasihi Tuhan, kiranya kita semakin mengasihi firman Tuhan, kita semakin mengasihi Alkitab, dan kita semakin rajin membaca Alkitab. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebersamaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari di dalam pembacaan ini. Kiranya kita akan berjumpa kembali dalam pembacaan Alkitab di dalam kitab yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Memberkati kita semua menjadi orang-orang yang semakin mengasihi Dia, semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Amin.